Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad Fajar dengan NIM 1057311000720 untuk memenuhi MIK tes akuntansi keuangan 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11 dan bab 12. Bab 11 yaitu liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Dan bab 12 liabilitas jangka panjang. Baik, untuk lebih detailnya simak video berikut ini. Cekidot. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail di bab 11 yaitu liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Definisi. Liabilitas adalah kewajiban atau utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas. Klasifikasi. PSAK 1 Revisi 2009 mengklarifikasikan liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria 1. Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Dan yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Dan yang terakhir, entitas mengklarifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu utang usaha atau akun payable. Dan yang kedua, whistle bayar. Ketiga, utang bank jangka pendek. Keempat, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kelima, utang dividen. Keenam, utang muka pelanggan. Ketujuh, pendapatan diterima di muka. Yang kedelapan, utang PPN atau PPNBM. Dan yang 9, utang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, utang gaji. Utang usaha atau akun payable. Pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2015, PT Inbox membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Jadi jurnalnya yaitu 1 Desember 2015 peralatan bertambah 20 juta dengan lawannya utang usaha. Pada tanggal 30 Desember 2015 utang usaha bertambah 20 juta dengan lawannya kas sebesar 20 juta. Whistle bayar atau notes payable. Janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian. Contoh, PT Inbox melunasi hutang sebesar 20 juta pada 1 Desember 2015 dengan menerbitkan whistle bayar 90 hari. Bunga 12%. Jurnalnya yaitu 1 Desember 2015 utang usaha bertambah 20 juta. Dengan lawannya whistle bayar sebesar 20 juta. 31 Desember 2015 beban bunga dalam kurun 30 per 360 dikali 12% dikali 20 juta. Jadi didapatkan 200.000. Jadi utang bunganya sebesar 200.000. 1 Maret 2016 whistle bayar sebesar 20 juta. Beban bunga 400.000. Beban bunga sebesar 400.000, utang bunga sebesar 200.000 dengan total kasnya yaitu 20.600.000. Utang bank jangka pendek. Biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai utang. Mempengaruhi tarik bunga efektif. Tarik bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Utang bank jangka pendek. Contohnya yaitu 1 Oktober 2015 PT Abadi menerima utang dari Bank Permata sebesar 100 juta. Dipotong provisi 4%.
pertanyaannya yaitu tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Effective interest rate sebesar 19,79%. Jurnalnya yaitu 1 Oktober 2015, kas bertambah 96 juta dengan lawannya utambah bertambah sebesar 96 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 sama dengan bunga dalam kurun 3/12 kali 19,79 dikali 96 juta. Beban bunga 4.750.000 rupiah. Dengan lawannya utang bunga di kredit sebesar 4.750.000 rupiah. 1 Oktober 2016 beban bunga sebesar 14.250.000 rupiah. Utang bunga sebesar 4.750.000 rupiah. Utang bank 96 juta rupiah. Jadi total keseluruhan yaitu kas bertambah menjadi 115 juta. Utang dividen. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Liabilitas utang jangka pendek terkait operasi. Gaji menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima gaji dan entitas yang membayarkan harus memotong pajak saat pembayaran gaji dilakukan. Contoh, Mutiara adalah seorang karyawan PT Venus. Bulan Desember 2016 menerima gaji sebesar 6 juta, ditambah tunjangan rumah 500.000 rupiah dan tunjangan transportasi sebesar 1 juta. Mutiara membayar melalui pemotongan oleh PT Venus angsuran rumah ke Bank Permata sebesar 2 juta. Gaji dibayarkan tiap akhir bulan dan semua potongan dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2015 beban gaji sebesar 7.500.000 dengan lawannya utang angsuran bank karyawan yaitu sebesar 2 juta. Total keseluruhan jadi total keseluruhan kasnya yaitu 5.500.000. Liabilitas utang jangka pendek terkait operasi. Atas penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, entitas harus mengadministrasikan pajak pertambahan nilai sesuai regulasi pajak. Contoh, 5 Desember 2015 melakukan pembelian persediaan untuk bahan produksi senilai 300 juta dikenakan PPN 10%. 10 Desember 2015 menjual barang mewah secara kredit sebesar 900 juta atas penjualan tersebut dikenakan PPN 10% dan PPNBM 20%. Harga pokok barang yang dikirim nilainya sebesar 600 juta rupiah. Pada tanggal 15 Desember 2015 membeli peralatan secara kredit untuk pabrik sebesar 600 juta rupiah dikenakan PPN 10%. Atas peralatan ini pajaknya boleh dikreditkan. Jurnalnya yaitu 5 Desember 2015 persediaan sebesar 300 juta, PPN masukan 30 juta, utang dagang 330 juta. Pada tanggal 10 Desember 2015 beban pokok penjualan 600 juta, persediaan sebesar 600 juta, piutang dagang sebesar 1.170.000 rupiah. PPN keluarannya yaitu 0, utang PPNBM sebesar 180 juta, penjualan yaitu 900 juta. Pada tanggal 15 Desember 2015 peralatan 600 juta, PPN masukkan 60 juta, utang dagang sebesar 660 juta. Provisi dan kontingensi. PSAK 57 dalam kurung IAS 37 bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi serta
untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Definisi PSAK 57 Revisi 2009 mendefinisikan provisi dan kontingensi. Provisi sebagai liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi kewajiban diestimasi, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan. Liabilitas kontingensi adalah liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kontingensi diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika A. Entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. B. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan C. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa yang akan datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa yang akan datang. Contoh, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Biaya kegiatan purna operasi atau dalam kurung decommissioning instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Inilah pengakuannya. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Bagian B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Bagian C. Jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Bagian D. Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan bagian E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Contoh, PT Star menjual produk dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat penjualan. Produk dengan jaminan yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan. Entitas harus mengakui kewajiban provisi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan dan atau
pergantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Analisis laporan keuangan. Entitas melakukan analisis untuk melihat kemampuannya membayar utang yang akan jatuh tempo, rasio lancar atau dalam kurung current ratio, sama dengan aset lancar dibagi likuiditas jangka pendek, rasio cepat atau quick ratio, aset cepat dibagi likuiditas jangka pendek, aset cepat sama dengan aset lancar, persediaan biaya dibayar di muka. Rasio kas atau cash ratio, kas dibagi likuiditas jangka pendek. Entitas melakukan analisis untuk melihat kemampuannya membayar utang yang akan jatuh tempo, rasio lancar atau current ratio, sama dengan aset lancar dibagi likuiditas jangka pendek, rasio cepat atau dalam kurung quick ratio, aset cepat dibagi likuiditas jangka pendek. Aset cepat sama dengan aset lancar, persediaan biaya dibayar di muka. Ratio cash atau cash ratio sama dengan kas dibagi likuiditas jangka pendek. Baik, itulah bab 11 secara detailnya saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabil akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.